Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Nasihat yang Jitu. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34-39 berkata demikian. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Saudara-saudara, ketika kekristenan mula-mula muncul, maka murid-murid memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah datang ke dunia. Tetapi orang-orang Yahudi, terutama para pemuka agama, tidak menerimanya. Bahkan kemudian membunuh Yesus dengan bantuan tentara Roma yang ada. Tetapi pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan para rasul menyalahkan para pemuka agama Yahudi dan orang-orang yang lain yang menolak keselamatan yang berasal dari Yesus. Karena Yesus sebetulnya adalah juru selamat dunia. Dan saudara, ketika para rasul yang adalah nelayan sederhana yang tidak terpelajar mulai menyatakan kebenaran ini, para pemuka agama Yahudi menjadi sakit hati, marah, dan ingin membunuh para rasul itu. Dan tampaknya hal itu akan segera terwujud. Namun tiba-tiba muncul seorang penolong yang tak terduga di dalam sidang pemuka agama Yahudi tersebut yang disebut sebagai Sanhedrin. Dan orang itu adalah seorang Farisi yang sangat dihormati yang bernama Gamaliel. Artinya pahalanya dari Allah. Dia adalah cucu dari Hillel, seorang rabi Yahudi yang sangat ternama yang mengembangkan pemikiran-pemikiran yang menjadi cikal bakal dari munculnya kaum Farisi. Dan di dalam sejarah kita melihat bahwa ada dua mazhab yang seringkali bertentangan, Hillel dan Shammai. Mazhab Hillel itu lebih lunak di dalam pendekatan, sedangkan mazhab Shammai itu lebih radikal, lebih keras di dalam pelaksanaan hukum Taurat. Nah saudara-saudara, Gamaliel adalah orang yang pertama kali dijuluki sebagai Raban. Raban itu lebih tinggi daripada rabi, guru. Dia adalah guru yang bukan hanya dihormati tapi juga dicintai. Menurut kitab Talmud, rumah daripada Gamaliel ini dipakai juga untuk belajar Taurat. Dan diperkirakan muridnya hampir 500 orang. Wah, zaman itu luar biasa sekali ini. Dan tahukah saudara siapa salah satu murid hebat daripada Gamaliel? Rasul Paulus. Karena Paulus sebelum bertobat dia belajar di bawah kaki guru besar Gamaliel. Dan itu dicatat dalam Kisah Rasul 22 ayat 3 dalam kesaksian Paulus sendiri. Nah, Gamaliel ini ketika melihat situasi yang sudah sangat panas, orang-orang ingin membunuh para rasul, dia berkata, pertimbangkan keputusan ini baik-baik. Jangan gegabah, jangan terburu nafsu, jangan jadi sumbu pendek yang ingin membunuh orang. Apalagi ini kan berkaitan dengan agama, masa sih harus bunuh orang? Jadi lebih baik biarkan saja mereka.
Sebab kalau bukan dari Allah akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah tidak akan lenyap. Dan kalau kita menentang mereka, jangan-jangan kita sedang menentang Allah sendiri. Lalu Gamaliel memberikan 2 contoh. Yang pertama, seorang bernama Teudas yang mengaku diri Mesias yang sudah datang. Dan ada 400 orang menjadi pengikutnya. Cukup banyak pada waktu itu. Tapi setelah dia mati, lenyap juga seluruh ajarannya. Yang kedua adalah Yudas yang juga mengangkat dirinya sebagai seorang yang penting. Tapi setelah dia mati, akhirnya bubar juga seluruh pengajarannya. Nah, kita lihat aja, kalau memang seperti ini, Yesus kan sudah mati nih. Masa kita mesti bunuh-bunuhin orang yang lain? Tunggu aja, mungkin beberapa bulan yang akan datang, 1-2 tahun, udah lenyap nih ajaran. Nggak usah capek-capek lah kita bunuh orang berdosa lagi. Saudara-saudara. Dan ternyata nasihat ini diterima oleh orang-orang Yahudi tersebut. Dari sini kita melihat bahwa Gamaliel itu tokoh yang toleran. Tidak gegabah menuduh sesat. Ya kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang yang mungkin pandangannya berbeda dengan kita bilang sesat, sesat. Lalu kalau sekarang ada yang berbeda dengan paham dengan yang lain, bunuh, darahnya halal. Nah saudara-saudara, ciri orang-orang agamawi kan seperti itu. Tetapi Gamaliel itu memiliki pemahaman yang cukup komprehensif tentang agamanya. Dan dengan nasihatnya itu dia meredakan kegeraman dari orang-orang Yahudi tersebut. Nah, manfaatnya adalah para rasul tidak dibunuh. Sehingga akhirnya mereka walaupun dianiaya dibebaskan dan diperingatkan jangan lagi menyebar tentang nama Yesus. Tetapi ya murid-murid tetap saja melakukan penginjilan itu. Nah, dari apa yang dinasihatkan oleh Gamaliel ini, akhirnya kan orang-orang Kristen tidak lagi dianiaya, jadi dibiarkan saja ketika mereka mulai memberitakan Injil. Sehingga nasihat Gamaliel ini secara tidak langsung menguntungkan orang Kristen. Bahkan pada abad mula-mula ada orang yang mengira jangan-jangan Gamaliel ini Kristen diam-diam. Walaupun rasanya tidak benar pandangan itu. Tetapi kitab Yahudi Mishnah berkata, sejak Rabban Gamaliel yang terhormat itu meninggal, hilang rasa hormat akan hukum Taurat dan kesucian serta hal berpantangan lenyap pada saat yang sama. Jadi ini orang yang sangat dibanggakan reputasinya dan apa yang dia ngomong itu didengar oleh orang-orang lain. Nah saudara-saudara, satu hal yang kita perlu belajar dari hal ini. Ketika ada orang yang berkonflik, bertikai hebat, 2 kelompok yang berhadap-hadapan, bahkan mungkin sudah mau saling memukul, membunuh, kita harus menjadi orang yang berani meneduhkan dengan memberi nasihat yang jitu, yang berpihak pada kemanusiaan, bukan pada salah satu pihak yang bertikai. Dan dengan hikmat Tuhan, dengan rasio yang Tuhan berikan, ketika kata-kata kita tepat, itu bisa diterima oleh semua pihak. Tuhan mengingatkan kita di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau kata-kata kita penuh hikmat, penuh kasih, maka orang-orang yang sedang bertikai atau mempunyai pertanyaan yang tidak terjawab, akhirnya akan reda karena jawaban kita itu sungguh memuaskan pemikiran mereka dan memberikan solusi kepada mereka. Yakobus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 juga berkata demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kita perlu meminta hikmat yang berasal dari Tuhan, yang cirinya antara lain pendamai, tidak memihak, tetapi memberikan jalan keluar yang terbaik.
Saudara-saudara, kiranya kita juga menjadi konselor yang baik. Tetapi apakah nasihat ini berarti kita harus diam saja terhadap ajaran yang berbeda dengan Alkitab? Misalnya kalau ada yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Sang Pencipta, Dia hanya ciptaan, seperti yang diajarkan oleh kelompok saksi Yehova. Apakah kita berkata biarin saja kalau yang dari Allah tidak lenyap, yang lenyap itu kan yang bukan dari Allah. Sedangkan kita lihat saksi Yehova makin berkembang. Paulus saja berkata, jika ada orang memberitakan Injil lain selain yang kuberitakan kepadamu, terkutuklah dia. Wah, keras sekali. Nah, dari sini kita juga perlu belajar bahwa nasihat Gamaliel itu tidak bisa diterapkan di semua situasi keadaan. Dan kita juga tidak boleh berpikir kalau sebuah sekte itu berkembang, berarti sekte itu benar selaras dengan Alkitab. Ada agama yang lain yang berkata bahwa Yesus Isa Al-Masih itu tidak disalib tetapi digantikan oleh orang lain yang wajahnya diserupakan dengan dia. Dan ajaran agamanya juga berkembang ke seluruh dunia, saudara-saudara. Nah, jadi bagaimana cara kita membedakan soal perkembangan kekristenan dan bukan? Karena memang apa yang dikatakan Gamaliel dalam konteks Kristen benar. Kalau Kristen bukan dari Allah akan lenyap. Tapi ternyata sampai sekarang Kristen menjadi agama terbesar di dunia. Berarti dia tidak lenyap, malah berkembang secara luar biasa. Tapi di sini kita harus lihat bahwa biasanya sekte itu mengkultus individukan dirinya sendiri. Pemimpinnya dianggap gak bisa salah, paling hebat. Sedangkan kita tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias yang dijanjikan sudah ribuan tahun di dalam Alkitab. Dan mestinya kalau Yesus mati, ajarannya pun ikut mati. Tetapi tidak, malah berkembang. Mungkin saudara bilang ajaran lain juga ada yang berkembang walaupun pemimpinnya mati. Benar, tetapi ada satu pembeda yang paling tidak bisa disamakan dengan yang lain. Apa itu? Yesus bangkit dari antara orang mati. Semua nabi, semua pemimpin agama mati dikubur. Tetapi Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali dan menjadi hakim atas semua manusia, termasuk seluruh pemimpin agama yang lain. Itu sebabnya mari kita tetap percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Saudara, tapi hal yang kita pelajari, kalau keluargamu sedang bersengketa, kalau teman-temanmu sedang bermusuhan, tampillah sebagai pendamai dan berikanlah nasihat yang jitu, yang berasal dari hikmat Allah, sehingga semuanya bisa reda. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penengah ketika ada masalah-masalah yang terjadi di antara orang dengan yang lain. Dan biarlah kami mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga nasihat kami benar-benar menjadi nasihat yang bisa membawa manfaat besar bagi semua orang. Pengurapan-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.